Oke, jadi kali ini kita bakal belajar fetching API yang udah dibikin oleh teman-teman backend. Jadi untuk langkah pertama, sebelum kita langsung ngecobain endpoint API yang udah dibikin teman-teman backend, itu alangkah baiknya sebagai front end developer atau front end engineer, kalian harus istilahnya itu memastikan kalau endpoint ini benar-benar bisa dipakai atau enggak. Nah, cara untuk bisa dipastikan atau enggak itu kalian bisa pakai Postman, bisa pakai Postman atau Insomnia. Namun di sini aku bakal pakai Postman. Nah, jadi aku share screen dulu. Nah, ini endpoint yang udah dibikin teman-teman backend ya. Thank you so much teman-teman backend. Oke, jadi selanjutnya kita bakal pakai Postman buat ngetes datanya apakah udah berjalan atau enggak. Nah, teman-teman kalau nggak punya aplikasi Postman-nya bisa langsung masuk ke websitenya Postman ya. Nah, sini postman.com. Jadi kalian langsung masuk aja di situ. Ntar kalian login pakai akun Google kalian, bebas. Habis login baru deh. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini untuk tampilannya. Nah, jadi pertama aku masuk ke, kalau pertama itu kayak di new ini. New, terus pilih HTTP request. Oke, kayak gini kurang lebih. Atau kalau nggak mau ribet di collection ini, tinggal klik plus. Nah, di sini aku namain semisal ini web effort gitu ya. Web effort. Nah, ini untuk web effort. Nah, sekarang aku mau nambahin URL-nya. Buat nambahin URL-nya, kita pakai yang namanya add request. Jadi request-nya itu berupa apa? Nah, sebelumnya kita itu kalau ada beberapa metode ya. Jadi ada get, post, put, delete itu yang paling sering dipakai. Jadi get itu tuh mengambil melihat seluruh data. Terus kalau post itu menambahkan satu data baru. Kalau put mengedit satu data baru. Kalau delete menghapus data. Maksudnya yang put ini mengedit data ya, bukan data baru. Mengedit data, satu data. Kalau post menambahkan satu data, kalau get menampilkan seluruh data. Itu. Jadi kalau kita get di sini webeffort.com, kita send. Nah, sama kan? Kurang lebih tampilannya sama kayak yang ada di website sini. Nah, sebenarnya kita juga bisa langsung di sini ya. Kalau di web bisa langsung /calon ini. Nah, ini udah masuk. Tapi kelemahannya kalau kita memanfaatkan web doang, ini kita nggak bisa melakukan proses yang namanya post, put, sama delete. Jadi kita butuh postman-nya ini. Oke, setelah itu jadi yang pertama aku get, ini aku rename ya, rename namanya apa ya, calon gitu. Jadi yang get calon di sini ntar URL-nya. Nah, kalau di sini kayak gini ya. Atau kalau nggak mau ribet, kita copy sini, terus paste, calon, kemudian klik send. Nah, ini untuk nge-get data. Kenapa nggak ada datanya? Ya emang karena datanya kosong, kita belum menginputkan sama sekali gitu ya. Jadi buat menginputkan tersebut, kita butuh yang namanya nge-post data. Jadi kita bikin request baru. Nah, caranya klik ini titik 3 di sini, kemudian add request, kemudian di sini kita kasih namanya post. Nah, terus yang mau ditambahkan URL-nya itu yang mana? Yang effort ya. URL-nya effort, kemudian nah, jadi di sini kita perlu ngebaca dokumentasinya si effort ini. Jadi karena dokumentasinya belum jadi juga, jadi kita lihat di GitHub-nya langsung ya.
karena dokumentasinya nggak ada, jadi mau nggak mau kita harus melihat secara manual. Begini, ini tugasnya Dewangga ya, buat menambahkan calon. Nah, kalau kita perhatikan, kalau menambahkan calon, ini metode ini ya, pakai metode post, kemudian untuk URL-nya cuma /calon gitu aja ya. Kalau nge-put data baru butuh yang namanya calon ID. Nah, untuk nge-post data itu kan butuh apa aja yang dimasukin ke data kan. Jadi kita perlu yang namanya tabel apa yang mau kita tambahin. Sini aku save dulu. Nah, ini biar berubah. Nah, untuk tabel apa aja, jadi aku masih belum dapat. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti kalau Gimana? Gimana Maulana? nanti saya tanya lewat chat aja kalau misalnya ada kendala. Oke, sip. Oke, jadi ini aku lihat database-nya yang ada di API Web Airport. Ini sebenarnya ini nggak boleh kayak gini ya. Jadi dokumentasinya harus udah jelas. Tapi karena ini proses development-nya juga lama, bukan lama sih. Ini karena mepet deadline, jadi kita langsung lihat aja ya di endpoint-nya sini. Nah, jadi untuk membuat tabel calon itu ada ID calon, nama, kelas, visi, misi, sama foto. Nah, karena kayaknya ID calonnya kita buat manual aja. Kita buat ini. Jadi yang pertama masuk ke postman-nya dulu, kita save dulu. Ini kan /calon ya udah benar. Terus klik bagian parameter tab body, kemudian pilih raw, kemudian di sini pilih JSON. Nah, jadi formatnya adalah format JSON. Kalau format JSON itu nulisnya kayak gini. Nah, jadi ada ID calon, ID ini ya sesuai di sini ya. Ada ID calon. ID calonnya adalah integer. Bentar. ID calon. Nah, ini ID calon. ID calon. Dan kita isi 1 gitu ya. Nanti kalau mau lanang isi 2 gitu aja. Aku nggak tahu ini auto increment apa enggak. Selanjutnya nama. Nama. Misal Faris. Kemudian kelas. Kelasnya itu PI 3D misal ya. Misal. Kemudian apalagi? Visi. Visinya ini karena ini diproses di postman jadi bebas. Halo, ini misi. Dan ini kita simpelnya itu kayak bikin objek gitu loh. Jadi emang JSON itu kepanjangannya JavaScript Object Notation. Jadi kurang lebih nulisnya ya sama kayak objek. Kemudian kita kasih misi. Sini. Halo, ini misi. Oh, ini kebalik. Ini misi. Ini visi. Nah, untuk fotonya ini tipe datanya varchar ya. Jadi ini string juga. Jadi aku nyari di URL aja gambar foto orang. Mana? Yang bagus. Ini aja bagus. Aku open image, terus aku Ctrl C. Karena ini aku cuma nyoba aja ya, jadi boleh kayak gini. Nah, ini aku udah ada ID calon, nama, kelas, visi, misi, sama foto. Sekarang kalau udah lengkap datanya, di sini kan udah lengkap datanya tuh. Ada ID calon, nama, kelas, visi, misi, foto. Jadi langsung klik send aja. Klik send. Kalau berhasil nanti akan nih status true,
message calon berhasil ditambah. Nah, gimana buat kita tahu, biar kita tahu data ini berhasil ditambahkan? Kita masuk ke get ini. Kita coba send. Nah, sudah berhasil nih. Kita udah berhasil nambahin data baru ya. Itu konsep post data, menambahkan data baru. Sekarang coba Maulana menambahkan data baru, Maulana. Ntar coba aku get lagi. Udah, Maulana? Saya keluarnya nggak gitu. Gimana? Coba. Gimana, Maulana? Saya share screen-nya, Mas. Ya, bentar sih. Make apa ya? Ask to start video. Udah, bisa? Bisa nggak? Disable. Nggak bisa, Maulana. Share screen. Yang di tombol share screen-nya itu, Mas, diklik terus bagian atasnya kayaknya. Oke dah, make saja. Jangan sih. Apa ya? Yang di tombol share screen-nya yang hijau itu, Mas, diklik terus ada kayak iya. make allow partisipan. Nah, udah, bisa. Bisa. Gini. Kelihatan kan? Oke, kenapa itu errornya? Coba cek bawahnya. Oh, ini. Oh, itu loh, iya benar. Itu string, bukan number. Bukan string, number maksudnya. 2 gitu doang aja. Terus, nah, sip. Nah, itu masih error. Kenapa tuh? Nah, sip. Coba send. Nah, sip. Sekarang coba pakai get data. Metodenya ganti get. Kurangin. Oke lah. Get. Ya. Send. Mantap. Datanya udah ada 2 ya. Di bawah. Coba scroll. Nah, udah ada 2. Sip. Jadi kita udah berhasil ya. Udah berhasil mengambil data sama menambahkan data. Oke, thank you Maulana. Aku searching lagi. Sip, jadi oke, udah masuk Maulana. Sudah kelihatan. Oke. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, di webnya juga sama. Kalau aku masuk ke effort ini kan kosong ya. Karena tadi udah kita berhasil nambahin data baru. Jadi waktu aku refresh, oke, datanya berhasil muncul. Cuma tampilannya jelek ya. Jadi aku pakai extension yang namanya JSON Viewer. Jadi waktu aku reload, datanya bakal bagus kayak gini. Mantap nggak? Oke, itu untuk ngepost data ya. Sekarang aku mau ngedit data. Jadi aku tambahin lagi namanya add request. Kemudian, ini aku tak rename dulu. Menambahkan calon. Ini aku rename juga. Mengedit calon. Jadi aku untuk edit ini kita perlu perlu lihat. Aku ulangi lagi karena dokumentasinya juga belum jadi. Jadi dengan terpaksa kita wajib lihat di sintaknya. Kita masuk ke file change. Nah, di sini untuk melakukan edit ini put ya, pakai metode put. Kemudian untuk ininya untuk URL-nya pakai /calon/id gitu ya. Jadi kita masukin aja pertama URL aslinya. URL ini, kemudian ada ID-nya nih.
Nah, kalau ini ya, biasanya kalau manggil ID itu emang kayak gini, spasi ID gitu ya. Nah, itu bisa diganti pakai ID dari calon kita. Nah, kalau di sini ID-nya ada 2 ya. ID, oh ini aku belum send, belum refresh. Kalau aku send datanya ada 2. Nah, jadi di sini aku mau ngedit yang namanya Faris gitu ya. Kemudian ID calonnya adalah 1. Jadi untuk mengedit ini aku pakai metode put. Kemudian calon ID-nya adalah 1 gitu ya. Jadi setelah itu kita masukin lagi. Kurang lebih caranya sama. Body, terus kita masuk ke raw, terus kita rubah ke JSON. Itu ya. Di situ sama. Misal aku mau ngedit namanya doang nih. Nama Faris I gitu ya. Aku mau eksperimen nih. Kalau semisal cuma satu data kayak gini yang diedit, apakah bisa gitu ya? Apakah bisa, kita coba dulu, kita send Faris I gitu ya. Oh, ternyata bisa diupdate. Kalau semisal aku cuma ngedit nama doang. Jadi aku cek lagi, kalau di sini aku send, apakah berubah namanya? Nah, udah berubah, tapi kelasnya jadi kosong ini. Ini harusnya teman-teman backend tidak memperbolehkan ya, kalau kosong kayak gini. Jadi, aku edit lagi. Ada nama, terus ada apa lagi? Kita lihat di sini. Tabelnya ada nama, terus ada kelas. Kelasnya adalah I3D. Guys, tuh, aku ganti lagi ya. Terus PC, tidur, jangan deh, baca. Terus misi, download. Ini bebas ya. Terus fotonya, aku cari foto yang tadi aja, tinggal copy, Ctrl C, kemudian kita pastein. Oke, terus kita send. Nah, udah calon berhasil diupdate. Kita cek lagi ya di method get apakah datanya udah berubah. Ini kan kelasnya kosong, visinya kosong, misinya kosong, fotonya kosong. Jadi kalau aku send, sending request, bentar, berapa lama? Jadi aku cancel dulu. Terus calon, terus tak send. Nah, udah ya, Faris IKH, baca, download. Oke. Oke, Maul gimana? Maulana, aman? Buat. Saya juga ngerubah. Oke, kamu rubah apa tuh? Loh, saya ngerubah juga atau enggak ini? Kamu pertama namanya siapa? Maulana gitu ya? Iya, itu belum saya rubah. Oh, belum. Ini Maul. Coba Iya. coba kamu ganti jadi Maulana. Ganti jadi nama lengkap itu, Mas. Coba Maulana. Tak tunggu. Maulana. Sudah. Oke, aku send ya. Coba kita lihat apakah data Maulana udah berhasil. Sip. Data Maulana udah berhasil. Cuma Maulana ganti yang ID-nya adalah 1. Oke lah. Iya, dua. Oh, gimana? Oke lah. Siap. Oke. Kita udah berhasil nge-get atau melihat datanya, kemudian kita juga udah berhasil menambahkan data baru ya, dan kita juga berhasil mengedit, tinggal kita delete. Nah, delete itu caranya gimana? Kita cek lagi di sini. Nah, untuk delete kita cuma perlu kayak gini aja, sama ya, URL-nya sama. Jadi aku hapus ya, hapus. Jadi ini aku tambahin request baru, add request, aku rename, delete calon. Oke,
Kemudian aku kasih URL-nya kayak gini. Aku mau ngehapus data nomor 2 yang Maulana biar yang nama lengkapnya Maulana biar nggak kehapus nih. Kemudian aku tinggal klik send. Maulana jangan diikutin ya. Ntar hilang semua datanya. Ya, oke, jadi calon berhasil dihapus. Kemudian aku cek lagi ya di method get-nya apakah datanya sudah berhasil terhapus, di ID calonnya adalah 2. Kita klik send. Oke, data calonnya data ID calon yang nomor ID calonnya adalah 2 itu sudah terhapus. Kurang lebih seperti itu sih untuk konsep fetching datanya. Jadi bisa kita pastikan bahwa endpoint yang sudah dibikin oleh teman-teman backend itu sudah berhasil dibuat gitu ya, udah berhasil dijalankan oleh tim front end. Nah, tugas kita sekarang adalah gimana caranya menyambungkan data dari ini metode ini get post delete-nya ini ke dalam codingan kita. Jadi aku mau mengimplementasikan langsung ke dalam proyek web effort-nya. Jadi di sini aku mau bikin baru aja. Bikin tab baru ya di sini. Jangan deh, nanti kelamaan. Aku bikin ya, tabel di bawah sini. Tabel calon di bawah sini. Kamu tugasmu apa, Maulana? Calon. Ya udah aku pemilih. Aku pemilih ya. Jadi aku mau nge-get tabel pemilih nih. Tapi aku nggak mau langsung masukin ke tabel. Aku maunya itu cuma ngambil datanya gitu doang ya. Nah, jadi aku mau masuk ke komponennya. Fix-nya adalah apa ini? Pemilih ya. Pemilih. Nah, di sini mauku itu kayak gini. Bentar. Mauku di sini kita bakal menampilin seluruh peserta pemilih gitu ya. Jadi aku mau nambahin data baru dulu. Aku bikin folder namanya pemilih. Ini aku lupa nggak masukin. Jadi aku tak bikin lagi. Namanya calon. Ini biar rapi aja ya, biar teman-teman bisa gunain nanti. Oke, jadi untuk calon, ini udah, sekarang aku mau menambahkan request baru, namanya get pemilih, pemilih gitu, melihat daftar pemilih. Jangan pemilih itu aja. Pemilih. Nah, kalau pemilih URL-nya kayak gini ya, pemilih /pemilih. Aku nebak doang, semoga benar. Kita cek sending, apakah benar. Oke, lama. Kenapa lama? Cancel dulu. Biasanya kalau lama salah berarti. Kita cek di sini. Nah, salah ternyata. Jadi kita cari tahu dulu URL-nya apa nih buat pemilih. Masuk ke ini. Bukan HTML ya, index. Kita cari dulu kalau pemilih itu apa? Pemilih. Nah, nggak ada. Oh, ini slash user ya. Pakai user gitu ya. Hari ini apa sih? Mendapatkan daftar akun. Ya benar. User kayaknya. Enggak sih. Ntar kita cek di API-nya. Calon, user, sama vote. Oh, vote berarti. Oh iya, vote. Vote sih. Kayaknya kalau pemilih
Ini jangan dulu, nunggu dokumentasinya aja. Jadi aku ini ya nge-get calon dulu aja sementara. Kita get calon. Jadi targetnya coba Maulana kamu tambahin data baru Maulana. Biar banyak. Sebentar Mas. Nah. Tambahin 3 data gitu ya. Aku tambah juga. ID calonnya nggak perlu Maulana. Ternyata auto increment. Jadi kalau mau menambahin data baru, ID calonnya nggak perlu. Jadi kita hapus aja karena auto increment. Misal kedua UKV itu. Jadi 3D. Lalu ini visiku. Lalu ini misiku. Image-nya tetap terus aku send. Oke, udah berhasil. Ternyata datanya udah ada 3. Udah dibuatin sama Maulana juga. Oh, ternyata yang 2 hilang. Setelah kita tambahin manual ya, yang ID-nya 2. ID 2. Nama Salnabila. Sinap. Send lagi. Oke, ternyata kita cek. Lah, ID 2-nya hilang. Mana yang nomor 2? Berarti ini nggak bisa ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi karena 2-nya udah dihapus, kita nggak bisa automatisin. Jadi nanti kita buat sendiri nomornya. Oke, karena datanya udah ada 3, ini udah cukup. Jadi rencananya di sini kita tampilkan seluruh namanya, ada nama. Jadi kalau kita ilustrasikan kayak gini. 1 Naufal Yukafi. 1 Maulana. 1 Afila. 1 data. Oke, jadi harapannya ntar yang keluar ntar ini kok belum. Nah, harapannya kayak gini ntar ya. Tapi datanya kita ambil dari sini. Kayak gini ntar ya. Gimana? Maulana aman? Target kita kayak gini ntar. Aman ya Maulana? Aman Mas, sudah saya tambahkan 1. Oke, ntar aku cek lagi. Ada berapa nih? Oke, mantap. Udah ada 4 data ya. Oke, udah ada 4 data. Jadi ntar yang tampil di sini adalah data-data ini ya. Nah, oke, untuk API-nya kayak gini. Set, kita copy ya datanya. Caranya kurang lebih sama. Jadi kita pakai library namanya Asios. Pakai PKK namanya Asios. Jadi Asios itu yang bakal ngebantu kita buat nge-fetching datanya. Import Asios from Asios. Ini kita belum download Asios ya. Ini belum install Asios ya, Maulana? Belum. Oh, belum. Jadi kita import dulu ya. Kita install dulu Asios. npm. Kayak gini. Jadi karena kita belum nge-install ya Asios-nya. Ya aku install dulu pakai npm i Asios. Kamu install juga ya Maulana, tapi kalau yang teman-teman yang lain
yang terlihat videonya nggak perlu install, tapi perlu pakai npm install sih. Kalau Maulana lakuin juga ya npm iasios itu biar bisa ngikutin sekarang. Oke, sebelum itu kita baca dokumentasinya di GitHub Asios. Ini ya, ini udah ada repositorinya. Jadi di sini aku pengennya itu kita mungkin yang simple-simple aja biar teman-teman paham. Untuk yang lebih expertnya mungkin bisa dieksplor sendiri. Atau ntar kalau mau explore lebih jauh, ntar aku ini. Nah, jadi kayak gini ya, cara memanggil datanya. Kita tinggal ngikutin ini aja, tinggal kopas. Kita pakai konsep asinkronus. Jadi, asinkronus itu simpelnya dia itu ngejalanin saat yang lain itu enggak, sorry. Kalau diilustrasikan gimana ya caranya? Ini aja wis, aku pakai notepad. Misal aku console.log 1 ya, 1, terus console.log 2, terus aku console.log lagi 3, terus console.log lagi 4. Nah, asinkronus itu, konsep asinkronus itu dia itu ngejalanin siapa yang sudah yang ringan dulu. Maksudku siapa yang udah kerja terus selesai, dia bakal ngejalanin dulu. Misal yang angka 1 ini sudah berhasil dijalankan, prosesnya sudah dijalankan dan selesai. Jadi yang nanti bakal tampilnya itu ntar 1 dulu, tampil 1. Terus kemudian kalau 2 ini masih running, masih bekerja, dia nggak bakal di outputin dulu. Terus kalau 3 udah selesai pekerjaannya, jadi 3 di outputin dulu. Nah, ternyata si 2 udah berhasil bekerja nih, jadi 2 dijalanin. Terus 4 akhirnya ya. Nah, jadi yang mau aku sampaikan itu gimana? Jadi konsep asinkronus itu siapa yang selesai bekerja duluan, dia bakal ditampilkan. Nah, sama seperti ketika kita nge-fetching data, nanti suatu saat kan kita ngambil datanya itu kan pakai internet ya. Pakai internet, nah di situ kan ada yang koneksinya stabil, ada yang koneksinya tidak stabil. Nah, dari situ ketika kita memanfaatkan asinkronus, jadi data yang masih loading, masih internetnya itu lama, itu bakal ditampilin di akhir. Tapi data yang cepat gitu ya, maksudnya koneksinya cepat, dia bakal langsung nampilin. Sama seperti ini, kalau 1 udah selesai duluan bakal ditampilin, kalau 2 belum selesai, jadi depending dulu, kemudian kalau 3 udah selesai, 3 dulu yang ditampilin. Nah, karena 2 udah selesai, jadi ditampilin baru ke 4. Atau bisa juga 4 dulu, atau terus 2, 3, bebas sih. Dari situ konsep asinkronus, paham Maulana? Oke, sip. Nah, ini npm-nya udah berhasil diinstal. Kalau ada npm audit itu berarti tandanya berhasil. Kalau teman-teman bingung gitu ya. Jadi aku masuk ke calon lagi. Nah, di sini aku import lagi. Import Asios from AX. Nah, udah ada PKK Asiosnya. Maulana udah selesai install npm-nya, Asiosnya. Sudah. Oke, sip. Jadi kalau udah kita rubah yang tadi. Loh, kok mana ini? Yang aku bikin. Oh, aku bikinnya tadi di sini ya. Lah. Ini aku hapus dulu. Harusnya di calon ya. Terus ini aku kopas yang tadi.
Kita cek ya. Di calon. Kita refresh. Oke, kita jalan ya. Oke, karena udah jalan jadi kita mau nge-fetching datanya. Nah, di sini kita bisa ngikutin ini di dokumentasinya di GitHub ini ya. Jadi caranya kayak gini. Set, langsung aja di copy. Terus get calon gitu. Kita ganti get calon. Terus aku console.log calon. Oke. Terus aku cek ya. Di sini kita inspect klik kanan terus inspect ini. Jadi ntar kalau jadi front end mainnya ngedep dagingnya itu kita pakai konsol di sini. Oke, bentar. Ini baru ini. Lah, kayak enak di kiri. Oke, jadi kita cek di ini ya, tab konsol. Nah, ternyata promise nih. Jadi nggak bisa. Jadi aku nggak bisa ya manggil kayak gini. Jadi aku manfaatin React.useEffect. Caranya kayak gini, kemudian panggil get calon. Nah, useEffect itu akan memberikan efek samping. Jadi ketika nanti browsernya, webnya itu di-refresh, maka metode get calon itu akan dijalanin gitu ya. Ntar konsol lognya ini bakal keluar. Coba ya kita cek, kita refresh, ini kita hapus dulu, kita refresh. Kita cek, oke, masih nggak ada ya. Jadi untuk ngakalin ini, kita pakai state buat nyimpen datanya. Jadi aku bikin state baru namanya calon, kemudian set calon, state. Nah ini datanya default value-nya itu apa? Kalau kita lihat di default ini, default value-nya adalah array, terus di dalamnya ada objek. Jadi kita langsung tulis array aja. Ini habis itu buat ngeset datanya ini kita pakai set data, set calon ya, set calon, kemudian disimpan calonnya itu ini. Oh bentar, ini kenapa nggak tampil? Karena aku belum masukin ini. Jangan ke situ dulu. Karena aku belum masukin endpoint-nya. Jadi kita masukin endpoint yang ada di sini. Ini di URL. Ini kita copy, terus kita masukin ke sini. Sorry. Biar ini enggak aneh ya, aku tambahin. Halo, ini data calon. Kita bisa pakai plus atau kita bisa pakai koma. Koma ini. Save, kemudian kita refresh ya di sini. Kita refresh, ya kita hapus dulu. Kita refresh. Apakah masuk? Cannot find chart. Sih, bentar. Kenapa nggak masuk ya? Oh ini. Konsol lognya kok nggak masuk ya? Di saya masuk, Mas. Oh masuk ya? Punya aku udah masuk ya?
Oh ini loh, kayaknya ini. Oh iya, salah salah klik tab ya. Sorry, salah klik tab. Nah ini udah masuk ya datanya. Jadi ini kalau kita lihat dia ada data, array-nya adalah 4. Kalau kita refresh di sini kan masih satu. Kita refresh ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Benar ya, ada 4 data. Terus statusnya adalah 200. Kalau 200 berarti berhasil. Kalau kita klik data sini, dia akan munculin data-datanya. Kayak gini, ada foto. Kalau array ke 0 ada foto, ID calon, kelas, misi, nama, visi, dan gitu. Dia satu, array ke 1 juga sama, array kedua juga kayak gitu, array ketiga juga kayak gini. Oke, tadi kita udah berhasil ya. Kita udah berhasil memanggil console.log sini. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu nih. Kalau kita cuma berhasil lihat datanya, tapi kita belum menyimpan datanya ini. Nah, gimana dong biar data yang ada di sini, ini bisa kita dapatkan, bisa kita simpan ke dalam variabel. Nah, buat itu semua kita pakai namanya state. Jadi ini data yang ada di respons ini kita simpan ke dalam state calon. Ini anggap aja variabel. Jadi ntar kalau diilustrasikan kayak gini. Ini ada ID calonnya, ID calon, terus ID-nya 1, terus di sini ada nama, terus namanya siapa. Nah, kayak gitu. Ilustrasinya kayak gini ya ntar. Nah, ini kan cuma variabel. Nah, buat ngatur variabelnya, ini kita pakai set calon. Jadi ini karena datanya udah kita konsol dan berhasil gitu ya. Jadi langsung aja kita set calon, kemudian datanya respon. Nah, ini. Tapi problemnya kalau respon ini datanya yang keluar kayak gini ya. Nah, maunya kita datanya yang keluar langsung data ini kan. Jadi kita konsol log dulu sebelum kita simpen ke state. Kita coba lagi namanya respon.data. Nah, kalau semisal di sini variabelnya adalah angka, ya udah diganti respon.angka kayak gini. Tapi karena di sini variabelnya adalah data, jadi .data. Objeknya adalah data. Kalau kita refresh lagi, bentar kenapa ini? Oh, konsol tidak boleh kayak gini ya. Nggak boleh pakai koma, jadi pakai plus. Ininya yang ini nggak ada masalah pakai koma nggak apa. Save dan kita refresh. Oke, nah ini udah berhasil ya sesuai harapan. Jadi udah ada 4 array, udah ada 4 data, sama ya kayak di sini, kurang lebih sama ya. Sama kan? Di sama dan 0, 1, nah, kurang lebih datanya sama. Halo, ini data calon gitu. Karena aku udah berhasil ke konsol, jadi aku mau simpen datanya pakai state. Nah, jadi respon.data. Karena aku mau manggil seperti ini. Jadi yang disimpan ke dalam calon, kurang lebih ntar hasilnya kayak gini. Oke, kita buktikan ya. Ini kalau di konsol, kemudian aku refresh, datanya bakal hilang. Karena konsolnya kan udah aku komen. Datanya bakal hilang. Hilang kan, nggak ada data sama sekali kan. Nah, jadi aku mau manggil lewat state. Nah, tadi kan udah disetting nih. Udah disetting variabel calonnya biar data yang ada di calon ini bakal masuk ke variabel calon. Kalau aku mau ngebuktiin bahwa console.log ini dari state calon. Kalau nggak paham state, dari variabel gitu aja. Calon gitu ya. Kita save. Kemudian kita refresh. Oh, nggak perlu di-refresh ya. Udah otomatis reload. Nah, udah ya. Udah kepanggil ya. Ini state dari calon. Ya kan? Dipanggil terus dia. Panggil. Oke, berarti kita udah berhasil panggil datanya. Sekarang kita manfaatin.
Jadi karena kita udah berhasil, jadi kita pakai sini. Nah, buat manggil datanya itu, karena kita udah berhasil ya, jadi aku mau nge-mapping. Jadi konsepnya array. Jadi waktu dulu teman-teman waktu sebelum aku mau ngajarin teman-teman Sumaria, jadi di situ kan aku suruh kalian buat main mapping ya. Nah, jadi kita pakai konsep mapping itu di sini. Jadi kita objekkan gini. Nah, kalau manggil variabel yang ada di dalam JSX, ini kan JSX di dalam sini itu butuh objek kayak tadi. Nah, ini jadi kita ginikan calon. Nah, ini variabel calon dot map. Nah, terus ini adalah item. Ini bebas sama parameternya. Kalian kasih coba apa data banyak list calon. Kemudian di sini aku mau pakai row function. Nah, disinilah baru aku pakai H1. Nah, di sini aku pakai objek lagi list calon. Nah, di sini yang mau aku tampilin kan nama doang ya. Jadi kalau kita lihat di sininya, nah ini ada ID calon, nama, kelas, visi, misi, foto. Nah, yang aku mau karena aku mau hasilnya kayak gini, jadi aku butuh nama doang. List calon dot nama. Kita refresh, apakah berhasil? Kita refresh ya. Nggak perlu di refresh. Kita refresh aja ya. Hasil apa enggak? Ternyata belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Kita cek lagi. Cek. Kok nggak ada datanya? Bentar. List calon. Bentar. Dulu ya. Konsol. Konsol.log lagi calonnya. Ini aku pakai ini ya. Bentar, aku coba dulu. Calon offset dan kita konsol. Oke, udah masuk sebenarnya. Tapi kita salah manggilnya. Oh, karena ini pakai objek ya. Jadi harusnya kalau kayak gini kita pakai langsung kayak gini ya. Set, kita save dan kita jalanin lagi. Oke, datanya udah berhasil masuk, cuma ada sedikit error. Kenapa nih? Oh, apa nih errornya? Object are not valid reactive, katanya nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi manggilnya harus objek phone-nya itu ada ID calon, nama, kelas, visi. Nah, aku kelupaan di sini. Jadi kita kasih visi calon date nama karena aku mau nampilin nama doang. Save gitu ya. Oke, udah berhasil ya. Cek Maulana Rusandi, Gavi, Nabila, Dewangga. Jadi yang data statis yang tadi aku buat, aku hapus dulu. Set, kita refresh. Oke, udah berhasil ya. Udah berhasil. Semisal aku mau nambahin email apa ya? Mau aku tambahin apa, Maulana? Kelas aja ya? Iya, kelas. Nama, terus kelas. Foto, Mas. Yo, kelas. Bentar lagi. Kelas. Nah, save.
Kenapa nggak bisa? Karena ini konsepnya JSX, jadi kita tutup dulu pakai div atau pakai kayak gini doang nggak apa-apa. Ini terus kita save lagi. Tunggu. Oke, udah ya. Maulana Rasandi kelas D4. Kok ngawur ini kelas? Ini bukan. Ini kita salah masukin ya. Bukan kelas. Kelasnya kok gini, Pak? Ini efek Maulana ini. Kamu ngantuk Maulana? Wah, aku yang ngantuk ya. Kan cuma contoh tadi, Mas. Aku salah. Aku yang salah masukin, Mbak. Oke lah. Cuma contoh doang ya. Sekarang aku mau masukin image ya. Image besar C. Kayak gini kan biasanya kan. Kalau kita kayak biasa gitu ya. Aku mau manggil foto orang lagi. Jadi kalau dipanggil kayak biasa gitu, dia kan kayak gini ya. Kalau panggil biasa loh. Kayak gini kan, kurang lebih kan. Jadi kita save. Kurang lebih kan kayak gini. Bentar. Nah, kayak gini kan. Nah, ini datanya masih dari ini ya, dari manual sih. Jadi mau kita tambahin dari database, dari endpoint fetch datanya. Dengan list calon. Dot apa? Kalau kita lihat dot foto. Oke. Dot foto. Kita save. Kita cek lagi. Jadi fotonya bakal beda. Wih, foto bayi. Oke lah, aku udah dikasih foto sama Maulana. Oke lah. Nah, ini kita udah berhasil ya. Udah berhasil. Oh, ini aku salah nampilin datanya. Oke lah. Salah ngambil image-nya. Tapi kurang lebih kayak gitu ya caranya. Gitu. Gimana Maulana? Apakah ada kesulitan buat memahami? Sumpah aman. Sudah Iya, benar paham? Wah. Share ya. lumayan. Iya.